kami membutuhkan juru selamat selalu dan terus-menerus dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Sebab kami menyadari kami manusia berdosa, kami dikandung dari dosa, kami ada di dunia yang penuh dengan keberdosaan, dan kami diperhadapkan dengan tantangan untuk terus selalu berdosa. Dan kami butuh Tuhan Yesus terus-menerus menolong kami, menopang kami, agar kami menang atas segala tantangan dosa. Malam ini Tuhan kami rindu sekali lagi, Tuhan memberkati dan memakai waktu yang ada ini. Kami boleh membuka hati, hidup dan diri kami, pikiran kami, dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Hamba Tuhan yang terbatas ini pun, dalam anugerah kasih setia Tuhan semata, Tuhan mengurapi bibir mulut hamba-Mu, dan biarkan Tuhan sendiri yang mengungkapkan isi hati Tuhan kepada setiap kami melalui bibir mulut hamba Tuhan. Kami serahkan jalani pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini kita ada di seri doa Bapa Kami. Sekali lagi kita membuka Alkitab kita bersama dari kitab Matius pasalnya yang ke-6. Izinkan saya bertanya, kita sudah hampir ada di bagian penghujung di doa Bapa Kami. Namun apakah ada di antara jemaat Tuhan yang belum menghafal doa Bapa Kami? Sudah ya, pastinya semua sudah ya. Dan saudara, saya meminta kita membaca dengan bersuara ayatnya yang ke-13 bersama-sama. Demikian firman Tuhan 1, 2, 3. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Malam hari ini saya hanya fokus kepada kalimat dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara, ada pertanyaan yang akan sering kita alami di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, menjalani kehidupan beriman kita. Yang pertama, kalau saya ajukan pertanyaan ini kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, Bapak Ibu bisa memikirkannya dan mungkin mengkondisikan diri dan bisa menjawabnya di hati Bapak Ibu Saudara. Karena ini berupa pertanyaan yang butuh refleksi untuk dijawab dengan baik. Yang pertama, menurut kamu mengapa orang yang justru hidupnya baik dan hidup sebagai anak-anak Tuhan justru diizinkan Tuhan mengalami ujian hidup? Kenapa orang yang hidupnya justru baik dan kelihatannya benar-benar sebagai anak Tuhan, maka justru diizinkan untuk mengalami ujian hidup? Pertanyaan kedua, ketika saya atau saudara mengalami masalah, apa yang akan terlintas dalam pikiranmu tentang Tuhan? Sekali lagi, ketika Anda atau saya mengalami masalah, apa yang terlintas dalam pikiranmu tentang Tuhan? Saya merindukan dua pertanyaan ini menjadi suatu pertanyaan yang refleksi yang membuka kita untuk melihat tentang pernyataan permohonan terakhir di dalam doa Bapa Kami ini, tentang seruan bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kita meminta dan memohon kepada Tuhan untuk Tuhan tidak mengizinkan. Ini menarik karena nanti kita akan menyinggung kepada beberapa bagian Alkitab yang lain untuk melihat di saat doa Bapa Kami diucapkan untuk tidak membawa kita berada di dalam pencobaan, tetapi di sisi lain banyak sekali narasi catatan Alkitab yang justru membukakan untuk orang percaya itu justru mengalami ujian dan pencobaan. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, saya pikir forum yang baik untuk kita memahami terlebih dahulu apa yang Alkitab mengatakan tentang kata pencobaan di dalam kalimat jangan membawa kami ke dalam pencobaan ini. Saudara dan saya harus memahami bahwa pada umumnya di dalam catatan Alkitab dari versi bahasa Yunani, untuk semua kata termasuk di dalam Septuaginta pun menggunakan kata yang sama untuk menerjemahkan kata pencobaan atau ujian ini dengan penyebutan kata yang sama, yaitu peirazo. Ini digunakan bukan hanya dalam konteks perjanjian baru, tetapi di dalam konteks perjanjian lama ketika
Abraham diizinkan Tuhan mengalami cobaan pun, kata yang sama di dalam Septuaginta digunakan peirasso. Apa itu Septuaginta? Ya, kebenaran firman Tuhan dari Perjanjian Lama yang ditulis di dalam bahasa Yunani. Jadi itu digunakan peirasso juga, sama. Dan saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, kata ini dipakai oleh Tuhan Yesus sekali lagi di dalam ucapan, jangan membawa kami ke dalam peirasso. Peirasso dengan pemaknaan percobaan, pengalaman, mencoba, mengetahui dari pengalaman. Ini makna lurus dari kata peirasso itu. Dan secara konseptual, kata peirasso ini sebenarnya memiliki dua makna kata. Yang pertama, mencoba apakah sesuatu dapat dilakukan. Mencoba dengan arti menguji kualitas atau dengan tujuan menjatuhkan kualitas. Jadi peirasso ini memiliki dua makna penting, menguji untuk mendapatkan kualitas, tetapi juga menguji atau mencoba untuk menjatuhkan kualitas. Penggunaan katanya sama, peirasso. Maka Bapak Ibu Saudara, menguji, mencoba yang kita lihat bersama di dalam bagian Alkitab ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu ini kalau dengan pengertian yang pertama kita memahami jelas bahwa kita melihat tentang makna pencobaan atau menguji yang pertama ini mengarah kepada satu pencapaian kualitas, keaslian, kemurnian. Tetapi yang ditekankan secara khusus di dalam perkataan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa Kami ini, lebih tepatnya adalah tindakan sebaliknya untuk mengubah kualitas itu berubah menjadi kemunduran atau ketidak berkualitasan. Dan saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus menggunakan kalimat peirasso ini ada di dalam pemaknaan yang kedua. Nah, saudara dan saya memahami jelas bahwa kalau di dalam catatan kitab Yakobus memberikan pemaparan beberapa waktu lalu secara berseri. Semoga saudara mengingat dengan baik apa yang sudah dijelaskan hamba Tuhan dalam penjelasan secara berseri dari kitab Yakobus tentang pernyataan pencobaan ini. Kalau di dalam pernyataan konteks Yakobus, saudara sekalian, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mencobai dan dia juga tidak dicobai. Tetapi setiap orang pribadi itu dicobai oleh dirinya sendiri dan oleh keinginan dirinya sendiri. Dari konteks Yakobus ini, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita melihat bahwa ternyata firman Tuhan mau menegaskan tentang konsep peirasso yang pertama itu terkait dengan penggunaan ujian itu mengarah kepada satu sarana yang dipakai Allah supaya umat kepunyaan Tuhan itu makin dekat kepada Allah, makin bertekun di dalam Allah, makin meningkat kualitas imannya. Tetapi pengertian yang kedua yang digunakan oleh seorang Yakobus juga, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dengan makna pencobaan di situ adalah satu godaan, cobaan yang merupakan cara yang bisa dipakai oleh si jahat untuk menjauhkan orang-orang kepunyaan Allah dari Allah, baik yang bersumber dari dirinya sendiri maupun secara langsung dari si jahat. Dua pemaknaan kata pencobaan ini jelas diungkapkan secara langsung oleh kitab Yakobus. Kalau saudara dan saya membandingkan lagi, lantas bagaimana dengan peristiwa pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus 40 hari, 40 malam ada di padang gurun dan dicobai oleh iblis. Jelas peirasso tadi mengarah kepada makna yang kedua. Apa saudara sekalian, tujuan dari iblis menggunakan kata peirasso untuk mencobai Tuhan Yesus di situ adalah menjatuhkan Tuhan. Saudara, saya berharap saudara bisa memahami bagian ini dengan baik untuk kita melihat secara jauh. Tetapi Paulus menyinggung akan kata peirasso ini untuk lebih kita memahami secara pribadi terkait dengan bagaimana saya dengan Tuhan dan bagaimana saya memiliki respon yang tepat terhadap makna kata peirasso ini. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 5, Paulus memberikan makna yang begitu indah. Dia katakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tepat tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu sendiri. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu? Paulus tetap menggunakan kata peirasso
untuk masing-masing anak Tuhan menguji kualitas imannya, ketekunan imannya di dalam Tuhan. Nah, saudara, bagaimana dengan konteks doa Bapa Kami? Kembali lagi saya membawa kita untuk melihat. Sekali lagi, permohonan terakhir yang diucapkan di dalam doa Bapa Kami ini membawa kita untuk memahami dengan jelas bahwa ini adalah bentuk permohonan agar orang percaya tidak terjerat oleh peiraso, godaan iblis si jahat, sehingga akhirnya menjauhkan dirinya dari Allah. Jelas bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, supaya kita tidak menjadi orang-orang percaya yang gampang terjerat dalam peirasonya iblis atau diri kita sendiri, sehingga kita menjauhkan diri dari Allah. Saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, tentu memaknai akan kalimat ini, kita diperhadapkan dengan beragam hal di dunia ini. Saya teringat oleh kisah seorang pendeta. Kita seorang pendeta yang ada di Amerika, dan dia adalah pemimpin besar dari sebuah lembaga kekristenan yang bernama National Association of Evangelical. Seorang pendeta besar, ya saya katakan besar bukan karena namanya, karena badannya, tapi karena namanya yang sangat terkenal. Akhirnya dia berani maju di depan seluruh jemaatnya, dan di depan seluruh jemaatnya itu dia membacakan surat permohonan maafnya kepada seluruh jemaatnya. Saya kutip perkataan beliau dan saya ingin membacakan perkataan ini kepada kita semua. Kepada jemaat New Life yang terkasih. Saya sangat menyesal telah mengecewakan, mengkhianati, menyakiti kalian semua. Saya menyesal telah memberi teladan yang sangat buruk bagi kalian. Saya sangat menyesal atas semua kejadian ini yang telah membuat saudara kalian dipermalukan. Saya telah melakukan dosa imoralitas seksual dan saya bertanggung jawab sepenuhnya atas semuanya itu. Saya adalah penipu dan pendusta. Dalam diri saya ada bagian yang sangat gelap dan menjijikkan yang saya lawan terus-menerus sejak remaja sampai hari ini. Tetapi terkadang sisi gelap itu kembali muncul, menjerat saya dengan pikiran-pikiran yang bertentangan dengan segala sesuatu yang saya percayakan dan saya khotbahkan. Saudara, seorang pemimpin gereja besar, jemaat New Life dalam komunitas National Association Evangelical, terjerat dalam kasus imoralitas seksualitas dengan salah seorang anggota jemaatnya. Bahkan dia mengungkapkan dengan jelas bahwa dia sudah berjuang semaksimal mungkin untuk melawan sisi gelap dalam dirinya sejak dia ada di usia remaja, sampai dia menjadi seorang pendeta dengan nama besarnya. Tetapi akhirnya ia tidak mampu menguasai dirinya dan berulang-ulang dia jatuh di dalam dosa yang sama. Saya dan saudara bisa melihat dengan jelas bahwa ternyata kata peiraso ini ketika kita maknai dalam kehidupan beriman kita, bukanlah satu perkara yang gampang untuk dijalani di dalam kehidupan beriman anak-anak Tuhan. Karena tentu pencobaan, godaan iman, silih berganti, terus-menerus dalam segala hal, beragam aktivitas, rutinitas hidup kita jalani. Dan Alkitab katakan, kalau mungkin, ya saya kadang-kadang suka ngomong tuh, iblis itu bekerja seperti singa yang mengaum-ngaum di sekeliling kita dan siap mencari mangsa untuk diterkam. Itu pernyataan Alkitab. Tetapi Yakobus juga mengatakan, ketika Anda dicobai, janganlah Anda cepat mengatakan bahwa pencobaan itu dari si jahat. Dua perpaduan yang begitu indah yang mau Alkitab mengatakan kepada saya dan saudara tentang makna peiraso yang berasal dari diri kita sendiri dan dipadukan dengan ikatan dan godaan iblis
yang membuat kita terikat terus-menerus dan sulit sekali kita lepas dari gairah itu. Maka jelas perkataan Tuhan Yesus ini memberikan pemaknaan yang jelas bagi saya dan saudara bahwa pencobaan itu bukan perkara yang mudah. Godaan itu bukan perkara yang mudah. Karena kita diperhadapkan hari demi hari, dan Tuhan katakan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara, satu pemaknaan yang baik bagi saya dan saudara untuk melihat akan hal ini. Pendeta Dr. Stephen Tong dalam bukunya Ujian Pencobaan dan Kemenangan memberikan 4 makna yang begitu indah terkait dengan kata peirasto yang dijelaskan pada bagian ini. Pertama, dikatakan bahwa ada perbedaan yang sangat jelas antara ujian yang berasal dari Allah dan sedangkan pencobaan dari si jahat. Pencobaan bermaksud jelek karena memang membuat kita meninggalkan Tuhan dan hidup di dalam dosa dan kenajisan. Pencobaan membuat kita meninggalkan Tuhan dan hidup di dalam dosa dan kenajisan. Pencobaan memang bertujuan untuk memisahkan setiap orang percaya dari Allah dan menjadikan setiap orang percaya memihak kepada setan dan memberontak kepada Tuhan. Ternyata peirasto di dalam konteks doa Bapa Kami ini yang diungkapkan ini, karena ternyata membawa orang percaya memihak pada setan dan memberontak pada Tuhan. Pencobaan itu juga akan dimulai dengan satu keindahan, kecantikan, kenikmatan, tetapi pada akhirnya berakhir dengan kepahitan, penyesalan, dan kerusakan. Saudara dan saya bisa melihat bahwa dunia menawarkan kenikmatan kepada kita. Maka sering sekali ada penyebutan akan ada 3 hal yang menjadi sasaran orang muda jatuh di dalam peirasto atau cobaan itu adalah harta, takhta, dan apa? Kalau saya jadi wanita, nggak mungkin saya sebut wanita. Jadi apa dong? Ya sebaliknya, seksualitas. Seakan-akan kalau pakai kata wanita, kita wanita dipojokkan terus ya, saudari-saudari sekalian ya. Tetapi inilah tantangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Seakan-akan hal ini menawarkan pertama kepada kita ada keindahan, kenikmatan, coba-coba. Dalam satu hubungan berpacaran mungkin seorang anak muda pertama kali mencoba hanya sebatas menggandeng tangan pacarnya. Setelah menggandeng tangan pacarnya, wah ternyata ada kesempatan nih. Udah gandeng tangan kan, bermula dari nyebrang jalan, gandeng tangan. Wah dikasih kesempatan nih boleh gandeng tangan. Berlanjut, pas nyebrang lagi, rangkul pinggul. Wah dikasih kesempatan juga, nggak ada penolakan. Lagi bergandengan tangan, lanjut, rangkul pinggul. Nah, dari bergandengan tangan menuju rangkul pinggul, berlanjut lagi, rangkul pundak dan pegang tangan. Setelah udah dari bergandengan tangan, rangkul pinggul, rangkul pundak, dan gandeng tangan, berlanjut lagi, rangkul pundak, gandeng tangan, cium kening. Wah, berlanjut, makin dikasih kesempatan kan? Cowoknya merasa ada peluang. Makin lagi dikasih kesempatan terus. Dari jidat turun ke yang lain. Kemudian nanti tiba-tiba ada pernyataan kalau sesuatu hal terjadi di luar dari yang direncanakan, kecelakaan. Saya herannya, kenapa orang-orang yang menikah di luar, hamil di luar nikah, suka sebut pernyataan kecelakaan. Atau sebutnya sakit apa? Lagi kurang enak. Lama-lama kurang enak muncul apa? Bisul besar gitu. Surat infeksi. Karena apa? Memang kita sengaja membiarkan diri kita ada di dalam kondisi. Kita menyadari ada keindahan, kecantikan, kenikmatan, tetapi akhirnya kita terlena di dalam kenikmatan dan ada di dalam penyesalan dan kerusakan. Itu baru contoh sebuah relasi anak muda yang menjadi sebuah relasi yang tidak mampu menahan diri dari godaan dirinya sendiri. Lantas bagaimana saya dan saudara ketika ada di dalam kondisi berbisnis kita, Bapak Ibu Saudara sekalian?
Mungkin kalau diilustrasikan seperti video yang suka viral dengan suara yang disamarkan. Awalnya saya cuma coba-coba, mungkin begitu ya. Mungkin kita mengilustrasikan seperti itu. Banyak video yang awalnya disamarkan mukanya tertutup, kemudian awalnya saya cuma coba-coba. Kemudian berlanjut saya tertarik dan saya melanjutkannya, disamarkan gitu. Sekarang bagaimana dengan usaha kita? Banyak orang yang tidak bisa konsisten untuk mengatakan dan menolak, tidak membuat propaganda. Tujuannya apa, saudara? Menjaga pelanggannya dengan kemana-mana. Itu bagi seorang pengusaha. Bagaimana dengan saudara yang bekerja di kantor? Saudara juga kadang-kadang diizinkan dan diminta untuk buat laporan ganda. Beberapa waktu lalu saya ditelepon oleh seorang rekan saya dan men-sharingkan pergumulannya yang tidak mudah ketika ia adalah seorang yang sangat dipercayakan dalam pekerjaannya, tetapi tuntutannya adalah dia harus membuat pembukuan ganda. Cobaan yang kita alami dari waktu ke waktu tidak mudah. Kadang kita berpikir, Tuhan saya kan sudah jadi anak Tuhan. Kurang apa Tuhan Yesus? Anak Allah, kita anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus anak Tuhan, anak Allah. Tapi toh tetap dia mengalami pencobaan. Maka hari ini saya dan saudara belajar untuk kita maknai kata, jangan membawa kami ke dalam pencobaan ini. Dengan kita mampu memiliki respon yang tepat terhadap pencobaan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita mengarahkan fokus hidup kita hanya kepada Tuhan. Bergaul karib hanya kepada Tuhan. Arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Bergaul karib dengan meneladani Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ada di padang gurun, dicobai 40 hari, 40 malam, dengan sisi kemanusiaannya 100% sebagai manusia yang menjalani itu, tetapi dengan konsisten, ia tetap memiliki prinsip iman yang kuat karena ia memegang standar atau dasar kebenaran firman Tuhan. Setiap jawaban yang Tuhan Yesus ungkapkan dan membalas pernyataan dari rasul dari si jahat, ada tertulis, dan ada tertulis. Firman Tuhan akan menjadi bagian terpenting bagi orang percaya, menjadi pengikat yang terkuat dalam kehidupan diri orang percaya, menjadi pengontrol yang nyata bagi kehidupan orang percaya. Ketika tantangan, godaan, cobaan itu akan dihadapi, Alkitab katakan dari Mazmur 119, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, saya tidak tahu masing-masing kita secara konsisten belajar firman Tuhan setiap hari seperti apa. Apakah kita hanya sebatas baca asal lewat, tetapi kita sampai kepada satu tahap, benar-benar sampai mencatat komitmen kita dari refleksi firman Tuhan itu, dan sungguh komitmen itu kita jalani sepanjang hari itu setiap hari. Saya kira bahwa orang-orang percaya yang punya keintiman yang benar-benar berkualitas dengan Tuhan seperti itu, bukan hanya asal baca dan lewat, bukan hanya langsung orang bilang cari di booknya, langsung cari di booknya, tidak perlu baca Alkitab, langsung cari di booknya, langsung baca renungannya. Jadi carinya yang gampangnya, tidak perlu baca Alkitabnya lagi, langsung cari baca di renungannya. Itu tunggu di book gitu ya, dapat enaknya langsung tunggu di book gitu ya. Nah, hari ini saudara dan saya diingatkan Tuhan Yesus dari sisi kemanusiaan yang utuh, tetapi ia menang atas pencobaan itu, dan setiap tantangan kemenangan yang ingin dia alami itu berdasarkan jawaban yang pasti, firman Tuhan. Pergaulan seperti apa yang kita bangun bersama dengan Tuhan setiap hari? Apakah kita sampai pada tahap meresapi bagian kebenaran firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh sampai kita mencatat komitmen kita setiap hari untuk kita lakukan? Saya kira orang-orang percaya yang membangun hubungan yang intim dan kuat dengan Tuhan seperti itu adalah orang-orang percaya yang akan teguh juga
dan akan meminimalis dirinya untuk punya daya tahan iman yang kuat menghadapi beragam pencobaan hidup. Yang ketiga yang menjadi bagian terakhir menjadi respon kita terhadap pencobaan ini adalah mari belajar selalu untuk konsisten ada di dalam komunitas. Konsisten ada di dalam komunitas. Kenapa komunitas menjadi tawaran yang terpenting bagi pertumbuhan rohani seorang anak Tuhan? Sekali lagi. Kenapa komunitas menjadi tawaran yang terpenting atau sangat penting bagi pertumbuhan kerohanian seorang anak Tuhan? Karena Alkitab pun berulang-ulang kali menyebutkan bahwa setiap orang percaya diperhadapkan dengan beragam tantangan dan cobaan ini, dan dia tidak mungkin struggle menghadapi sendiri. Dia butuh ada komunitas orang-orang percaya yang kuat, yang merangkul dia, saling menopang, saling menguatkan untuk dia berjalan terus. Selain relasi pribadi dengan Tuhan yang dijaga dengan begitu indah, komunitas menjadi tawaran terbaik untuk orang itu menjaga dan menangani cobaan. Pada hari ini saudara dan saya, mari kita belajar ketika firman Tuhan ini katakan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Harusnya bagian ini kita refleksikan dengan kenyataan dalam diri kita. Jangan membawa diriku sendiri terhadap pencobaan. Jangan membawa diriku sendiri terhadap pencobaan. Tuhan menolong kita, memampukan kita dari teladan Yesus Kristus yang telah menang atas pencobaan itu, dan meminta kita menghidupi pencobaan ini, meminta kita menang atas pencobaan ini dalam sepanjang perjalanan hidup kita juga. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Secara singkat Tuhan boleh perdengarkan kepada kami. Makna kata, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tolong kami boleh benar-benar membawakan fokus arahan hati pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Kami boleh benar-benar berkomitmen menjaga relasi pribadi yang dengan Tuhan yang berkualitas. Tidak hanya sebatas terlewat begitu saja, tetapi benar-benar berkualitas sampai kami menemukan hati Tuhan setiap hari. Kami membangun komitmen dengan Tuhan setiap hari. Dan kami pun berjuang bersama dengan terus konsisten ada di dalam sebuah komunitas rohani untuk kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang saling menopang, saling menguatkan di dalam menghadapi beragam tantangan cobaan hidup. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kebenaran firman-Mu ya dan amin terus menerus Tuhan dengungkan dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.